Nanti kalau udah sampai kantor kabarin ya. Iya. Udah, aku pernah dulu ya. Ya. Dasar laki-laki gua anak kandang. Apaan kamu? Jangan berani kamu. Jangan kamu. Kamu juga. Tega kamu selingkuh sama suami kakak kamu sendiri. Apa kata dia nanti kalau ngelihat kelakuan kalian kayak begini, ha? Udah, Bu. Udah. Ini Benny, Bu. Suami Karin. Benny nggak selingkuh. Sebagai warkamsi, jiwa kekepoan gue meronta-ronta ini bisa jadi bahan up to date buat Hotline News, ya gak? Kita abadikan. Oke. Udah ya, Bu. Rin, tolong ibu kamu, kumat mulu. Kamu ya. Udah, Bu. Rambut lu tuh berantakan. Iya nih ya. Sekarang kita masuk dulu ya, Bu. Ya. Nah, ya. Bu, lihat aku. Ini Karin, bukan Laras. Kalau yang tadi namanya Mas Benny, suaminya Karin. Laras sudah meninggal. Enggak, Karin. Kakak kamu itu masih hidup. Udah dong, Bu. Capek kayak gini terus. Lihat nih, Bu. Nih. Ini Karin. Ini foto pernikahan Karin sama Mas Benny. Kak Laras gak ada kan? Karena Kak Laras sudah meninggal, Bu. Kenapa sih, Bu? Yang diingat cuma Laras. Ibu tuh gak pernah ingat sama Karin. Maafin Ibu. Ibu lupa, Karin. Udah lah, Bu. Kalau Ibu kayak gini terus, mendingan Ibu tinggal di panti jompo aja. Karin! Maafin Ibu. Karin! Dipilih-pilih, Bu. Tuh. Kamsi! Oh, pengumuman ada Hotline News. Bu Nurul. Dani, nih dengerin nih. Ada berita baru Hotline News. Jadi, Bu Wati itu kadar kepikunannya makin hari makin bertambah. Barusan aja gua lihat dia seksa mantunya tuh digebugin. Dia pikir itu selingkuhannya si Karin. Ini kok pagi-pagi udah gibah. Ingat dosa, Bu. Ini tuh bukan gibah. Kalau yang namanya gibah itu adalah fakta yang tertunda. Kasihan atunya. Masa anak menantu sendiri sampai nggak dikenalin? Walah Put. Lah kalau dalam sinetron orang tua begitu mah dibuang. Ini tak kandani yo. Kamu jangan lantar ibumu. Ya enggak lah ibu-ibu. Ya, halo, Bos. Ya, gimana, Bos? Aduh, bentar, Bos. Handphonenya jatuh, Bos.
Ibu-ibu, Mas, maaf banget. Tadi saya kurang fokus. Benny, lu kira-kira dong Pak mobil. Tapi nggak ada yang kenapa-napa kan? Alhamdulillah nggak ada, Ben. Agak ada yang luka. Lu kata kita yang geprek. Sembarangan aja lo. Alhamdulillah, semuanya selamat berkat lindungan Allah. Yang penting nggak ada yang terluka. Ibu-ibu, Mas, saya permisi dulu soalnya mau buru-buru ke kantor. Mari, Mas. Kan, hampir aja kita kena asap. Alhamdulillah. Alah, Yen. Kok jangan ngibahin keluarganya terus. Bener pisan atuh si Teh Yeyen mah segala pisan digibahin. Kan itu bukan cuma orangnya doang yang nongol, sama mobil-mobilnya. Lu berdua bibir lu itu kan lu pakai buat ngejulit bareng gue. Lu jangan sekate-kate dong. Lu lama-lama gue kutuk lu jadi magic jar lu. Mateng dong. Lu habis dari mana sih? Ujuk-ujuk udah nyampe sini aja. Oh, kebetulan tadi lewat di sekitar sini. Bisa pas banget. Cemburu jangan kelewatan lu. Siapa kamu? Kamu ngerampok yang mama ini ya? Bu, Ibu. Bu, udah, Bu. Bu. Ibu, stop. Udah, Ibu. Lepasin, Rin. Dia ini masuk ke rumah kita. Dia ini penjahat. Udah ya, Bu. Sekarang Ibu masuk, ayo. Masuk, Bu. Karin, hati-hati nak. Dia itu mau jahatin kamu nak. Karin. Mas, kamu nggak apa-apa kan, Mas? Maaf ya. Maaf. Aku capek. Baru pulang kerja. Udah dibikin shock sama ibu kamu. Kita itu udah hidup bersama selama setahun. Mau sampai kapan nggak tenang kayak gini? Iya, aku minta maaf. Namanya juga Ibu demensia kan, Mas? Itu dia masalahnya, Rin. Penyakit pikir ibu kamu itu makin parah. Itu yang bikin kamu gak tenang tinggal di rumah ini. Sabar ya, Mas. Aku coba pikirin jalan keluarnya gimana. Terserah kamu mau pakai cara apa. Aku nggak mau tahu. Atau enggak kamu titip aja di panti jompo. Udah, aku capek. Mau istirahat. Mestinya mangkalnya di sini nih. Kok nggak ada sih tukang buburnya? Karin sama Laras nanti nggak sempet sarapan. Mas. Ya, Bu. Lihat tukang bubur yang biasa di sini nggak? Kok jam segini nggak ada ya? Bubur apa nih ya, Bu? Itu loh, Mas. Yang tukang bubur yang biasa pakai peci. Setahu saya di sini sudah lama nggak ada yang jualan karena razia. Udah lama apaan sih, Mas? Orang baru kemarin saya beli di sini kok. Maaf, Bu, saya nggak tahu, saya buru-buru. Permisi. Oh, mana sih? Lumayan. Kalung gelang sama dompet. Mana mukanya bingung. Kalau saya hipnotis, pasti langsung tembus. Bu, Ibu yang baik dan suka beramal perhiasan dan harta. Ibu mau ya disumbangkan hari ini
perhiasan dan hartanya buat saya. Iya. Saya mau beramal. Beramal memang disukai Allah. Tapi harus dilakukan di tempat yang tepat, Bu. Jangan di sini. Dipakai lagi, Bu, gelangnya. Tunggal ilmu. Kamu gangguin saya. Sesama profesi, tidak boleh usil. Memang sumber segala ilmu adalah Allah. Tapi jangan digunakan untuk hal yang dimurkainya, Bu. Kasihan kan ibu ini. Coba bayangkan kalau ibu ini adalah ibu Anda yang lagi kebingungan di jalan, terus dihipnotis sama orang. Gimana rasanya, Bu? Malah ceramah. Kamu gangguin saya. Kamu dalam kuasa saya. Kamu harus ikuti seperti keinginan saya. Ambil semua perhiasan dan harta ibu itu. Berikan kepada saya. Ambil. 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 Allah Maha mengetahui semua perbuatan bahkan niat umatnya, Bu. Jadi berbuat baiklah dengan kelebihanmu, Bu. Berbuat baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Ini di mana ya? Saya ada di sini. Karin sama Laras pasti nungguin saya, dia mau berangkat sekolah. Rumah saya di mana ya? Ibu, biar saya bantu cari alamat Ibu ya. Ya. Zidan, kamu sama Bu Wati? Ibu, kok di sini? Ibu ini tadi hampir kena hipnotis di jalan. Tapi alhamdulillah pelakunya nggak berhasil. Tapi ibu ini mendadak agak linglung, bingung mau pulang kemana. Aduh, maaf ya Mas, jadi ngerepotin. Tapi makasih ya udah nolongin ibu saya. Bu, pulang yuk. Kamu siapa? Aku ngaku tahu rumah saya. Kamu mau nipu ya? Tolong saya, Nak. Wanita ini mau nipu saya. Ini Karin, Bu. Kamu bukan Karin. Karin itu masih SD. Lebih baik aku kehilangan ibu daripada aku kehilangan suami. Ibu benar-benar nggak nyangka ya ini. Kasihan Ibu Wati sampai dihipnotis orang seperti itu. Iya Bu, kita doain aja ya Bu. Semoga Ibu Wati cepat sembuh dan bisa sehat kembali. Ayo Bu, ayo sayang. Ibu sengaja yang mau bikin rumah kebakaran? Hah? Ngapain sih, Bu? Ih! Asap apa ini? Mana bau lagi? Ibu nih, Mas. Lagi sih, Bu. Maaf, tadi Ibu cuma mau masak masakan kalian. Tapi Ibu lupa kompornya itu masih nyala. Udahlah, Bu. Ibu nggak usah keidan mau masak, mau ngapain nggak usah, Bu, malah ngerepotin. Assalamualaikum. Bu, Itu kok banyak asap apa kebakaran sayang? Ya Allah. Mbak Karin. Asapnya sampai keluar-keluar, Bu, ya Allah. Mas. Bu, Ibu cuma mau bantu. Kalau udah kayak gini, aku sama Karin harus beresin semuanya, Bu.
Ibu nggak usah pegang apa-apa lagi ya, Bu. Nanti yang ada makin berantakan semuanya. Aku yang capek. Ya Allah, itu suaranya Mbak Karin. Mbak Karin, kenapa Ibu nggak sekalian nyusul ke Laras aja sana, Bu? Astagfirullahaladzim. Ibu Wati. Mbak Karin, jangan seperti ini sama Ibu Wati. Mbak, Aini gak mau Mbak seperti Aini yang dulu. Ibu, Aini bantu ya. Kamu nggak tahu apa-apa ya ini? Gak usah so ceramah. Kamu kan nggak tahu ya rasanya jadi aku. Kamu lihat kan nih, rumah penuh asap. Ibu aku hampir bikin kita semua kebakar. Maaf ya ini. Masalah ini biar kami berdua yang selesaiin. Kalian lihat sendiri kan, rumah ini penuh asap, udah gitu bau lagi. Mas Benny, Mbak Karin, maaf ya, kami bukan bermaksud lancang. Saya masuk karena melihat asap, takutnya ada apa-apa. Iya, maksudnya Aini juga bukan seperti itu, Mas. Mbak, Aini cuma mau membantu kok. Aini bantu ya. Nggak usah. Kita bisa selesaiin semuanya. Mbak Karin, saya mengerti, kasihan Bu Wati kan kondisinya sudah tua. Saya mengerti kok nggak gampang untuk mengurus orang tua. Tapi kalau nanti Mbak Karin sama Mas Benny butuh bantuan, kami siap kok membantu. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. Maaf kalau kami tadi lancang. Ayo ini. Mbak, ini pesanannya. Ibu Wati, kami pamit pulang ya. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karin, urus ibu kamu.